Hak yang ketiga, kata Imam Qayyim rahimahullah taala, yang mesti kita jalankan dalam setiap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu syuhudul minnah. Syuhudul minnah. Lihatlah bahwa ibadah ini adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bahwa ibadah ini adalah kebaikan dari Allah. Kita salat, sadarilah bahwa salat ini adalah kebaikan dari Allah. Kita ngaji di sini sama-sama di tempat yang mulia ini. Sadarilah, fahamilah, kita di sini berkumpul berjamaah atas kebaikan Allah kepada kita. Ingat, bukan kebaikan kita. Manusia lemah. Ya. Allah menghendaki kebaikan kepada kita, makanya Allah berikan hidayah sehingga kumpul tempat yang mulia ini. Semua orang yang melihat bahwa ibadah adalah kebaikan diri, maka akan muncul penyakit apa? Ujub, bangga, bahkan sombong misalnya. Ujub dia. Maka Nabi SAW mengatakan thalathu muhlikat, ada 3 tanda kebinasaan. Yang pertama, syuhun muta, kikir yang ditaati, pelit yang ditaati. Yang kedua, wa hawa muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga, wa i'jabul mar'i bi nafsihi, seorang yang membanggakan diri sendiri, bangga dengan ilmu, bangga dengan harta, bangga dengan jabatan, termasuk bangga dengan amal soleh, bangga dengan ibadah. Jadi kita akan terhindar dari penyakit ujub dan sombong ketika kita melihat bahwa kebaikan yang kita jalankan, ibadah yang kita lakukan semata-mata karena kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kebaikan diri. Kita salat, ini kebaikan Allah kepada kita. Allah menghendaki kebaikan. Kita ngaji, ini kebaikan Allah kepada kita. Ya. Nah, karena kebaikan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, manusia penuh dengan kelemahan. Ingat, mintalah kepada Allah. Ista'in billah, mintalah kekuatan kepada Allah. Kita lemah. Kalau kelemahan ini kita sandarkan kepada yang maha kuat, akan menjadi kekuatan. Maka apapun ibadahnya, mintalah kepada Allah. Kenapa sih ibadah kita sedikit? Jawabannya karena kita nggak minta ibadah yang banyak kepada Allah. Lihat dan doakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku, bantulah aku, ala dzikrika, aku selalu berzikir kepadamu, mengingat kepadamu, wa syukrika, ya tolonglah aku supaya aku mampu mensyukuri nikmatmu yang banyak, wa husni ibadati, ya Allah tolonglah aku, bantulah aku supaya aku bisa menjalankan ibadah terbaik kepadamu. Ternyata untuk menjalankan kebaikan membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa' wasta'in billahi wa la ta'jiz. Ihris ala ma yanfa', semangatlah dalam hal yang bermanfaat bagimu. Semangat termasuk ibadah. Semangat. Wasta'in billah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta tolong kepada Allah. Mintalah kekuatan kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan lemah dan jangan malas. Begitu kita malas sehingga kita lemah dalam menjalankan ibadah kepada Allah, ingat, ambil kekuatan ibadah kita dengan berdoa. Libatkan Allah, andalkan Allah dalam segala hal. Orang yang mengandalkan Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah. Sekali lagi, orang yang mengandalkan Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya tidak akan disia-siakan oleh Allah, akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang tidak mengandalkan Allah, artinya mengandalkan kekuatan diri sendiri tanpa kekuatan dari Allah, Allah akan berlepas diri darinya. Jadi ingat, apapun kebaikannya, apapun ibadahnya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Al-Fatihah Allah gandengkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hanya kepada Engkau lah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Allah gandengkan ibadah dan isti'anah. Kenapa? Ada apa? Jawabannya karena seorang hamba tidak akan mungkin iyyaka na'budu kecuali dengan iyyaka nasta'in. Seorang hamba tidak akan mungkin beribadah kepada Allah tanpa pertolongan dari Allah. Jadi hak yang ketiga, apapun kebaikannya, apapun ibadahnya, itulah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sadarilah, pahamilah, syuhudul minnah. Lihatlah, ibadah yang kita jalankan adalah kebaikan Allah kepada kita, bukan kebaikan kita kepada Allah. Apakah Allah butuh kebaikan kita? Butuh kan? Kita berbuat baik untuk Allah, betul kan? Kita berbuat baik untuk Allah. Allah enggak membutuhkan kebaikan kita sedikit. Kita berbuat baik untuk siapa? Untuk diri sendiri. Kata Allah SWT, in ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, kalian berbuat baik untuk diri kita sendiri. Manfaatnya itu. Kita beribadah, ibadah ini manfaatnya untuk kita, kan bukan untuk Allah. Kita bersedekah, manfaatnya untuk kita juga. Harta kita akan berlipat di akhirat, akan pahala. Kita salat, manfaatnya untuk kita. In ahsantum li anfusikum, kata Allah. Jadi jangan kita katakan saya berbuat baik untuk Allah, tapi katakanlah saya berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, itu keikhlasan. Dan ini hak yang berapa? Yang ketiga, yang mesti kita jalankan dalam ibadah kita kepada Allah. Lihatlah bahwa ibadah yang kita jalankan ini semata-mata karena kebaikan dari Allah. Pahami itu. Kalau kita memahami hal itu, kita akan terhindar dari penyakit ujub dan sombong. Ini hak yang ketiga.